Maksud dan tujuan daripada menyampaikan laporan itu pertama untuk menemukan kebenaran tentang proses tata cara kita memberikan tindakan, apalagi tindakan hukum disiplin saya terima hukum disiplin berat berupa pembebas tugasan dari jabatan. Yang kedua, setelah Komisi ASN menerima laporan saya, tanggal 4 Januari juga memberikan rekomendasi kepada Bupati Melaka selaku pejabat pembina kepegawaian dengan tembusan Kemenpan, Gubernur, Sekda, BKN dan kepada saya sendiri sebagai pelapor untuk menindaklanjuti rekomendasi Komisi ASN yang sudah dikirim via email atau surat dan lain-lain. Atas dasar itu pagi tadi saya melakukan komunikasi dengan Pak Sekda Melaka, menanyakan surat ini dan beliau menyatakan bahwa surat ini sudah diterima, tetapi karena dialamatkan dituju kepada Bupati Melaka, maka masih menunggu disposisi dari Bupati Melaka yang sementara tidak berada di dalam daerah. Adapun rekomendasi yang dikeluarkan oleh Komisi ASN itu pertama meninjau SK pemberhentian saya seperti yang tadi saya sebutkan dan mengembalikan ke jabatan semula. Yang kedua, apabila ingin melakukan tindakan disiplin supaya memperhatikan regulasi khususnya itu PP 10 tahun 2000 berapa itu tentang disiplin pegawai negeri sipil. Yang ketiga, supaya membebas tugaskan pejabat eselon 2 atau setingkat itu supaya meminta izin tertulis persetujuan dari Pak Menteri Dalam Negeri. Dan yang keempat adalah melaporkan proses rekomendasi Komisi ASN ini selambat-lambatnya 14 hari kerja. Mungkin ini yang dapat saya sampaikan untuk diketahui bahwa saya tidak ada unsur balas dendam atau menyimpan perasaan-perasaan yang tidak enak, tetapi ini semata-mata untuk mencari kebenaran bahwa apa yang dilakukan oleh senior-senior saya, PJS Bupati dan teman-teman saya yang menjadi pimpinan perangkat daerah ternyata tidak sesuai dengan regulasi, tidak sesuai dengan ketentuan perundang-undangan, dan ini ada nuansa, ada dugaan bahwa ini perbuatan ini adalah perbuatan sewenang-wenang karena dilakukan oleh PJS Bupati yang menurut hemat saya bahwa itu dia gugur dengan sendirinya, gugur karena prosedur, gugur karena kewenangan. Demikian. Oke Bapak, sejak dinonaktifkan sebagai kepala Bapeda Melaka, sudah sejak berapa lama? Sudah berapa lama sejak SK pemberhentian? Jadi SK itu saya terima tanggal 4 Desember kurang lebih jam 9 malam. Pukul 21 diantar oleh staf dari Badan Kepegawaian, dan begitu saya terima saya langsung bikin surat ke Komisi ASN untuk menyampaikan laporan. Dan itu terhitung tanggal 4 Desember 2020 dan balasan dari Komisi ASN rekomendasi itu tanggal 4 Januari 2021. Jadi time waktunya itu 1 bulan. Dan sebagai aparat sipil negara dan orang yang berlatar belakang pendidikan hukum dan punya disiplin dan punya semangat untuk tetap bekerja, walaupun saya diberhentikan dari pejabat eselon 2 kepala Bapeda, tapi sebagai ASN saya tetap bekerja. Saya masuk kantor seperti biasa. Kalau saya tidak masuk, saya menyampaikan itu ke PLT yang dalam hal ini Pak Sekda, atau menyampaikan ke teman-teman bahwa saya hari ini tidak hadir karena ada izin atau ada urusan-urusan lain. Demikian. Artinya bahwa nanti Bapak akan menjabat kembali sebagai kepala Bapeda Melaka. Jadi rekomendasi jelas. Poin pertama, meninjau SK pemberhentian dan mengembalikan jabatan. Dan ini harus dilakukan 14 hari, entah berupa apa, harus dilaporkan kembali ke Komisi ASN. Dan apabila Bupati Melaka dalam ini pejabat bina kepegawaian tidak mengambil langkah-langkah signifikan, maka saya akan menggunakan lagi kewenangan saya untuk melaporkan lagi itu secara berjenjang. Sekali lagi, saya bukan
balas dendam, bukan tidak suka, tetapi ingin menunjukkan dan meletakkan ini secara benar bahwa kita menindak atau memberhentikan atau sebutan lain pun terhadap ASN ini supaya berpegang kepada regulasi. Karena begini, kalau seorang ASN dia sampai dengan 4C seperti saya, sampai menduduki jabatan sebagai eselon ini, butuh tahapan, waktu, tantangan, dan pengorbanan yang luar biasa. Dan untuk itu harkat dan martabat ASN ini jangan sekali-kali kita injak dengan tidak memiliki kewenangan, sewenang-wenang dan tidak sesuai dengan ketentuan kita. Saya menyadari bahwa kalau apabila, ya sekali lagi apabila terjadi dugaan bahwa apa yang dibuat atau dilaporkan oleh Inspektorat Kabupaten Melaka itu benar, tentu ada langkah-langkah yang perlu dilakukan. Bukan kita spontan. Ya. Karena ini kan hasil audit mereka yang saya sudah klarifikasi bahwa secara kasat mata bahwa apa yang disampaikan itu benar. Tapi saya mohon diberikan waktu ruang untuk melakukan klarifikasi dan penelusuran apabila ada dugaan, ada oknum-oknum tertentu yang melakukan tindakan ini, tentu kita akan ambil tindakan-tindakan sesuai ketentuan. Ini tahapan ini kan tidak dilalui. Nah, itu yang soal. Berarti cacat hukum ya yang SK pemberhentian. Cacat hukum atau dengan kata lain gugur karena kewenangan, gugur karena prosedur. Jadi prosedurnya salah, orang yang memberhentikan juga nggak punya kewenangan. PJS Bupati hanya 71 hari. Kewenangan PJS ini kan dibatasi. Walaupun 1000 kali Bupati definitif, tapi harus ikut tahapan PP nomor 10. Ya, demikian. Jadi sekali lagi saya tidak menyimpan dendam, tidak merasa, tapi ingin menunjukkan kepada masyarakat dan kepada rekan-rekan ASN bahwa tindakan yang diambil oleh senior-senior saya, baik PJS Bupati, teman saya, junior saya, Kepala BKPSDM dan Inspektor, tidak sesuai dengan ketentuan. Dan ini menjadi ongkos belajar untuk kita semua, untuk para pemangku kepentingan. Dan saya ini juga titip pesan untuk kedua anak saya, Pak Simon dengan Pak Kim, apabila setelah proses semua selesai dan dilantik, dalam melakukan penataan birokrasi itu harus melihat segala sesuatu itu peruntukan dan dampaknya terhadap ASN, terhadap masyarakat, dan terhadap keluarga. Apakah ada langkah ini akan Bapak ambil untuk beberapa pejabat di Melaka yang melakukan catat hukum pemberhentian SK? Sebagai sesama anak Melaka, sebagai ASN senior yang punya situasi batin hak taek takkan WC buah WC sebagai saladi, pertama saya mau katakan begini, mungkin saja saya ambil tindakan, barangkali tindakan itu juga saya akan ambil, tetapi saya tidak mengatakan tidak. Mungkin saya tambah. Oke, baik, terima kasih. Mungkin saya kembali pada persoalan mendasar. Ini kan soal pemberhentian. Ya. Kira-kira ada temuan signifikan sehingga sampai pada surat pemberhentian seperti ini? Sebetulnya sesuai dengan diktum keputusan itu di ketentuan menimbang huruf A itu bahwa saya diduga memanipulasi atau meniru tanda tangan pejabat memberi tugas, dalam hal ini Bupati SPS. Dan itu saya sudah klarifikasi. Ini kan seolah-olah saya dituduh bahwa saya yang melakukan meniru. Dari mana you tahu bahwa saya meniru? Kan harus itu dibuktikan. Dan pembuktian ini harus sampai ke Denpasar. Atau kita mengakui kayak kita mengikuti tahapan pidana, melapor dan lain-lain. Tapi ini kan menuduh. Di diktum pertama itu menuduh. Tetapi you tahu bahwa ini saya yang lakukan. Dan ketika saya ditujukan untuk surat tugas, saya bilangnya ini memang secara kasat mata dan secara visual ini berbeda dengan tanda tangan pemberi tugas yang lain. Anehnya surat itu saya tidak parah. Yang kedua, saya diberi waktu untuk melakukan penelusuran untuk mencari tahu kira-kira ini terjadi di sana. Dan besar dugaan saya dan patut dapat dikira bahwa ini dilakukan oleh oknum-oknum tertentu di luar BP 4D Kabupaten Melaka. Catat ini baik-baik. Saya menduga atau patut dapat dikira bahwa ini di skenario
dan dibuat oleh oknum-oknum tertentu di luar kantor BPAMT Kabupaten Malang. Untuk bagaimana mungkin ada hal-hal lain yang kita tidak ini. Karena memang ini aromanya saya sudah cium sejak tanggal 31 Oktober. Ketika ada salah satu paket bupati melakukan kampanye di Desa Umanen, Kecamatan Makatenga, itu ada beberapa orang oknum yang melakukan pembicaraan awal bagaimana supaya mencari jalan untuk saya ini bisa dinonjol. Oke, ini kan masih dalam konteks diduga ya. Ya, Ini kan belum ada satu kepastian bahwa itu betul tanda tangan yang Bapak tiru. Ya. Itu kan belum ada satu kepastian. Ini kira-kira ada langkah lagi untuk bisa mencari tahu siapa yang melakukan dikte dari tanda tangan Bupati Stef Bereseran. untuk itu langkah pertama, kalau saya berharap bahwa Bupati SBS berbesar hati untuk menindaklanjuti rekomendasi Komisi ASN. Kedua, setelah saya diaktifkan kembali, saya akan menyurati inspektorat untuk melakukan penelusuran. Coba dicari tahu. Saya pakai dulu jalur ini. Jalur. Untuk menemukan bahwa siapa yang melakukan itu. Dan yang berikutnya, sebagai sesama umat beragama yang beriman, saya mohon kesadaran dan kerendahan hati teman-teman atau ada oknum tertentu yang sudah menyalahgunakan ini. Baiklah kita saling menyampaikan, karena di mana ada pengampunan, di mana ada pengampunan, di situ ada berbahasa kasih. Tapi jangan menggunakan filosofi orang Yahudi. Supaya ada perdamaian, maka harus didahului dengan peperangan. Mungkin dari saya seperti itu. Vegas, ada tambahan? Cukup. Daripada menyampaikan laporan itu, pertama untuk menemukan kebenaran tentang proses tata cara kita memberikan tindakan, apalagi tindakan hukum disiplin saya terima, hukum disiplin berat berupa pembebas tugasan dari jabatan. Yang kedua, setelah Komisi ASN menerima laporan saya, tanggal 4 Januari juga memberikan rekomendasi kepada Bupati Malaka selaku pejabat pembina kepegawaian dengan tembusan Kemenpan, Gubernur, Sekda, BKN, dan kepada saya sendiri sebagai pelapor untuk menindaklanjuti rekomendasi Komisi ASN yang sudah dikirim via email atau surat dan lain-lain. Atas dasar itu pagi tadi saya melakukan komunikasi dengan Pak Sekda Malaka, menanyakan surat ini, dan beliau menyatakan bahwa surat ini sudah diterima, tetapi karena dialamatkan dituju kepada Bupati Malaka, maka masih menunggu disposisi dari Bupati Malaka yang sementara tidak berada di dalam daerah. Adapun rekomendasi yang dikeluarkan oleh Komisi ASN itu, pertama meninjau SK pemberhentian saya seperti yang tadi saya sebutkan dan mengembalikan ke jabatan semula. Yang kedua, apabila ingin melakukan tindakan disiplin, supaya memperhatikan regulasi, khususnya itu PP 10 tahun 2000 berapa itu tentang disiplin pegawai negeri sipil. Yang ketiga, supaya membebas tugaskan pejabat eselon 2 atau setingkat itu, supaya meminta izin tertulis persetujuan dari Pak Menteri Dalam Negeri. Dan yang keempat adalah melaporkan proses rekomendasi Komisi ASN ini selambat-lambatnya 14 hari kerja. Mungkin ini yang dapat saya sampaikan untuk diketahui bahwa saya tidak ada unsur balas dendam atau menyimpan perasaan-perasaan yang tidak enak, tetapi ini semata-mata untuk mencari kebenaran bahwa apa yang dilakukan oleh senior-senior saya, PJS Bupati, dan teman-teman saya yang menjadi pimpinan perangkat daerah ternyata tidak sesuai dengan regulasi, tidak sesuai dengan ketentuan perundang-undangan, dan ini ada nuansa, ada dugaan bahwa ini perbuatan ini adalah perbuatan sewenang-wenang karena dilakukan oleh PJS Bupati yang menurut hemat saya bahwa itu dia gugur dengan sendirinya, gugur karena prosedur, gugur
karena kewenangan. Demikian. Oke Bapak. Sejak di nonaktifkan sebagai kepala BP Kepala Bapeda Melaka, sudah sejak berapa lama? Sudah berapa lama sejak SK pemberhentian nonaktifkan? Jadi SK itu saya terima tanggal 4 Desember kurang lebih jam 9 malam. Pukul 21 diantar oleh staf dari Badan Kepegawaian, dan begitu saya terima saya langsung bikin surat ke Komisi ASN untuk menyampaikan laporan. Dan itu terhitung tanggal 4 Desember 2020, dan balasan dari Komisi ASN rekomendasi itu tanggal 4 Januari 2021. Jadi time waktunya itu 1 bulan. Dan sebagai aparat sipil negara dan orang yang berlatar belakang pendidikan hukum dan punya disiplin dan punya semangat untuk tetap bekerja, walaupun saya diberhentikan dari pejabat eselon 2 kepala Bapeda, tapi sebagai ASN saya tetap bekerja. Saya masuk kantor seperti biasa. Kalau saya tidak masuk, saya menyampaikan itu ke PLT yang dalam hal ini Pak Sekda, atau menyampaikan ke teman-teman bahwa saya hari ini tidak hadir karena ada izin atau ada urusan-urusan lain. Demikian. Artinya bahwa nanti Bapak akan menjabat kembali sebagai kepala Bapeda Melaka. Jadi rekomendasi jelas. Poin pertama, meninjau SK pemberhentian dan mengembalikan jabatan. Dan ini harus dilakukan 14 hari, entah berupa apa, harus dilaporkan kembali ke Komisi ASN. Dan apabila Bupati Melaka dalam ini pejabat bina kepegawaian tidak mengambil langkah-langkah signifikan, maka saya akan menggunakan lagi kewenangan saya untuk melaporkan lagi itu secara berjenjang. Sekali lagi, saya bukan balas dendam, bukan tidak suka, tetapi ingin menunjukkan dan meletakkan ini secara benar bahwa kita menindak atau memberhentikan atau sebutan lain pun terhadap ASN ini supaya berpegang kepada regulasi. Karena begini, kalau seorang ASN dia sampai dengan 4C seperti saya, sampai menduduki jabatan sebagai eselon, butuh tahapan waktu, tantangan, dan pengorbanan yang luar biasa. Dan untuk itu harkat dan martabat ASN ini jangan sekali-kali kita injak dengan tidak memiliki kewenangan sewenang-wenang dan tidak sesuai dengan ketentuan kita. Saya menyadari bahwa kalau apabila, sekali lagi apabila terjadi dugaan bahwa apa yang dibuat atau dilaporkan oleh Inspektorat Kabupaten Melaka itu benar, tentu ada langkah-langkah yang perlu dilakukan. Bukan kita spontan. Ya. Karena ini kan hasil audit mereka yang saya sudah klarifikasi bahwa secara kasat mata bahwa apa yang disampaikan itu benar. Tapi saya mohon diberikan waktu ruang untuk melakukan klarifikasi dan penelusuran apabila ada dugaan ada oknum-oknum tertentu yang melakukan tindakan ini, tentu kita akan ambil tindakan-tindakan sesuai ketentuan. Ini tahapan ini kan tidak dilalui. Itu yang soal. Berarti cacat hukum ya yang SK pemberhentian. Cacat hukum atau dengan kata lain gugur karena kewenangan, gugur karena prosedur. Jadi prosedurnya salah, orang yang memberhentikan juga nggak punya kewenangan. PJS Bupati hanya 71 hari, kan kewenangan PJS ini kan dibatasi. Walaupun 1000 kali Bupati definitif, tapi harus ikut tahapan PP nomor 10. Ya, demikian. Jadi sekali lagi saya tidak menyimpan dendam, tidak merasa, tapi ingin menunjukkan kepada masyarakat dan kepada rekan-rekan ASN bahwa tindakan yang diambil oleh senior-senior saya ini, baik PJS Bupati, teman saya, junior saya, Kepala BKPSDM dan Inspektur, tidak sesuai dengan ketentuan. Dan ini menjadi ongkos belajar untuk kita semua, untuk para pemangku kepentingan. Dan saya ini juga titip pesan untuk kedua anak saya, Pak Simon dengan Pak Kim, apabila setelah proses semua selesai dan dilantik, dalam melakukan penataan birokrasi itu harus melihat segala sesuatu itu peruntukan dan dampaknya terhadap ASN, terhadap masyarakat, dan terhadap keluarga. Apakah ada langkah hukum yang akan Bapak ambil untuk beberapa pejabat di Melaka yang melakukan cacat hukum pemberhentian SK? Sebagai sesama anak Melaka, sebagai ASN senior yang punya situasi batin
hak neter hak taek takkan WC buah WC sebete saladi. Pertama saya mengatakan begini, mungkin saja saya ambil tindakan, barangkali tindakan itu juga saya akan ambil, tetapi saya tidak mengatakan tidak. Mungkin saya tambah. Oke baik, terima kasih. Mungkin saya kembali pada persoalan mendasar. Ini kan soal pemberhentian. Ya, Kira-kira ada temuan signifikan sehingga sampai pada surat pemberhentian seperti ini? sebetulnya sesuai dengan diktum keputusan itu di ketentuan minimal huruf A itu bahwa saya diduga memanipulasi atau meniru tanda tangan pejabat memberi tugas, dalam hal ini Bupati SPS. Dan itu saya sudah klarifikasi. Ini kan seolah-olah saya dituduh bahwa saya yang melakukan meniru. Dari mana you tahu bahwa saya meniru? Kan harus itu dibuktikan. Dan pembuktian ini harus sampai ke Denpasar. Atau kita mengelakui, kayak kita mengikuti tahapan pidana, melapor dan lain-lain. Tapi ini kan menuduh. Di diktum pertama itu menuduh. Tetapi you tahu bahwa ini saya yang lakukan. Dan ketika saya ditujukan untuk surat tugas, saya bilangnya, ini memang secara kasat mata dan secara visual ini berbeda dengan tanda tangan pemberi tugas yang lain. Anehnya surat itu saya tidak paham. Yang kedua, saya diberi waktu untuk melakukan penelusuran untuk mencari tahu kira-kira ini terjadi di sana. Dan besar dugaan saya, dan patut dapat dikira bahwa ini dilakukan oleh oknum-oknum tertentu di luar BPAPD Kabupaten Merauke. Catat ini baik-baik. Saya menduga atau patut dapat dikira bahwa ini diskenario dan dibuat oleh oknum-oknum tertentu di luar kantor BPAPD Kabupaten Merauke. Untuk bagaimana mungkin ada hal-hal lain yang kita tidak ini. Karena memang ini aromanya saya sudah cium sejak tanggal 31 Oktober. Ketika ada salah satu paket bupati melakukan kampanye di Desa Umanen, Kecamatan Bakatenga, itu ada beberapa orang oknum yang melakukan pembicaraan awal bagaimana supaya mencari jalan untuk saya ini bisa dinonjol. Oke, ini kan masih dalam konteks diduga ya. Ya, Ini kan belum ada satu kepastian bahwa itu betul tanda tangan yang Bapak tiru. Ya. Itu kan belum ada satu kepastian. Ini kira-kira ada langkah lagi untuk bisa mencari tahu siapa yang melakukan dikte dari tanda tangan Bupati Stef Bereseran. Untuk itu langkah pertama, kalau saya berharap bahwa Bupati SBS berbesar hati untuk menindaklanjuti rekomendasi Komisi ASN. Kedua, setelah saya diaktifkan kembali, saya akan menyurati inspektorat untuk melakukan penelusuran. Coba dicari tahu. Saya pakai dulu jalur ini. Jalur. Untuk menemukan bahwa siapa yang melakukan itu. Dan yang berikut ya, sebagai sesama umat beragama yang beriman, saya mohon kesadaran dan kerendahan hati teman-teman atau ada oknum tertentu yang sudah menyalahgunakan ini. Baiklah kita saling menyampaikan, karena di mana ada pengampunan, di mana ada pengampunan, di situ ada berbahasa kasih. Tapi jangan menggunakan filosofi orang Yahudi supaya ada perdamaian, maka harus didahului dengan peperangan. Mungkin dari saya seperti itu. Vegas, ada tambahan? Cukup. Tadi